wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Awalia, NPM 201110211013, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima di sekitar Jalan Sultan Agung Waihali. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Kebijakan Pembangunan kelas B dengan dosen pengampu Bapak Arif Darmawan SEMA. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Saya dari mahasiswi Unila jurusan Ekonomi Pembangunan. Ingin bertanya terkait dengan kebijakan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nova. Ibu Nova. Ibu sudah berjualan di sini kira-kira sudah berapa lama? Udah mau setahun lah kayaknya ya, kurang lebih. Baik, langsung ke pertanyaannya aja kali ya Bu. Pertanyaan pertama, kebijakan apa yang Ibu ketahui di Kota Bandar Lampung ini Bu? Untuk kebijakan paling pembangunan ya. Kalau pembangunan trotoar, terus underpass, terus flyover, paling itu sih ya. Pertanyaan kedua, dalam hal pembangunan, kebijakan apa yang paling berpengaruh terhadap kinerja penjualan Ibu? Seperti apa pengaruhnya? Seperti apa pengaruhnya kayaknya ya dilihat di sini ya. Paling pembangunan trotoar ya atau taman-taman jalan kayak gini ya sedikit banyak berpengaruh sih. Karena kan lokasi kita jadi harus pindah-pindah. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah pembangunan flyover yang sudah dilakukan oleh wali kota memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandar Lampung? Untuk mengatasi kemacetan atau enggak itu tergantung wilayah sih. Kalau untuk pembangunan yang di MBK, setahu saya di flyover MBK itu masih macet ya, walaupun ada flyover juga dibilang percuma tapi udah dibangun, jadi ya gitu. Tapi kalau untuk di sini, untuk di depan Transmart sepertinya ya nggak macet juga karena mungkin memang lalu lintasnya bukan ke arah sini ya, karena pusat kota di daerah sana. Untuk selanjutnya, mengenai zebra cross di Kota Bandar Lampung, apakah sudah berjalan dengan semestinya Bu? Zebra cross kayaknya enggak sih. Maksudnya terlalu banyak orang yang nggak perlu zebra cross di Bandar Lampung ya. Buat nyebrang kan zebra cross itu kan buat penyeberangan ya, setahu saya. Jadi kayaknya nggak perlu zebra cross juga, orang masih asal-asal aja. Terus juga ya orang yang buat di lampu merah sekalipun zebra cross juga tetap buat motor istilahnya kayak gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya tentang trotoar nih Bu, di Bandar Lampung apakah sudah berjalan dengan baik dan digunakan oleh pejalan kaki? Untuk yang saya lihat sih trotoar ya mungkin sedikit banyak ada yang pakai kali ya. Ya kebanyakan juga ada yang pakai kayak saya gini untuk berjalan. Terus untuk pertanyaan keenam, bagaimana sih pendapat Ibu jika ada pedagang kaki lima atau sejenisnya melakukan perdagangan di jalan trotoar? Trotoar di mana dulu? Kalau misalkan trotoarnya untuk lingkungan sini menurut saya dilihat ya, kalau untuk di Bandar Lampung kayaknya kalau untuk lingkungan sini kan ini kan nggak macet. Terus juga untuk pembangunan trotoar mungkin lebih ke pengindahan jalan aja kalau kata saya, kecuali kalau untuk di pusat kota memang kan mengganggu. Kalau ini kan jalannya lalu lalang sih, bukan jalan yang macet. Kalau untuk beda lagi kayak mungkin di luar kota kali ya, untuk di Jakarta untuk di mana ya beda lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk di sini menurut saya ya masih lalu lalang, jadi nggak digunakan ya, nggak mengganggu pengguna jalan juga sih. Pertanyaan ketujuh ya Bu, apakah berpengaruh jika pedagang-pedagang ini dipindah tempatkan pada satu tempat seperti yang berada di Pasar Bambu Kuning? Ya kalau untuk dipindahkan ke satu tempat
mungkin agak sulit ya, karena kan kalau ini kan udah setahun nih, pasti udah banyak yang kenal, istilah udah punya pelanggan sendiri. Berarti kan kalau dipindahkan satu tempat, kita harus mulai lagi, start lagi dari awal. Cari pelanggan lagi ya. Cari pelanggan lagi. Jadi ya mudah, gampang-gampang sulit jadi ya, bisa dibilang gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut pendapat Ibu, apakah kebijakan pembangunan di Kota Bandar Lampung khususnya 3 tahun terakhir ini sudah berjalan dengan baik? Untuk kebijakan kayaknya untuk pembangunan ya bagus-bagus aja ya. Cuman penempatan pembangunannya sama apa ya? Guna pembangunannya itu mungkin belum di ya, misalnya kayak flyover ya balik lagi flyover di mana dulu. Jadi nggak bisa menentukan ini bagus atau nggak bagus, tergantung posisi dan siapa penggunanya gitu. Kalau untuk di MBK setahu saya macet, jadi ya flyovernya ya dibilang membantu ya mungkin ada sedikit bantuan, cuman mungkin perlu untuk pengarahan yang lebih lanjut aja. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Sama-sama Bu. saya. Baiklah, dari hasil wawancara dengan Ibu Nova, dapat disimpulkan bahwa kebijakan terkait dengan pembangunan di Kota Bandar Lampung sudah sangat baik. Karena pemerintah sudah melakukan pembangunan mulai dari flyover, underpass, dan trotoar. Namun dampak dari pembangunan itu berbeda di setiap tempatnya. Contohnya pada pembangunan flyover di MBK. Pembangunan flyover di MBK kurang dalam mengurangi kemacetan. Berbeda dengan pembangunan flyover di Jalan Sultan Agung W. Halim. Pembangunan flyover sudah cukup baik dan dampaknya sudah terasa karena sudah dapat mengurangi kemacetan. Baiklah, selanjutnya terkait dengan penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, yang dimana menurut Ibu Nova pedagang kaki lima di sini tidak merasa mengganggu para pejalan kaki untuk menggunakan trotoarnya. Berbeda dengan di pusat kota, seperti di wilayah Mall Bumi Kedatan, mungkin akan pedagang kaki lima akan sangat mengganggu pengguna trotoar karena berada di pusat kota. Selanjutnya adalah terkait dengan pedagang yang dipindah tempatkan di Bambu Kuning, Pasar Bambu Kuning. Menurut Ibu Nova sendiri, penempatan itu berdampak negatif bagi pedagang yang dipindahkan karena mereka harus memulai lagi dari nol. Mereka harus mencari pelanggan, beradaptasi dengan lingkungan mereka. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Nova selaku pedagang kaki lima di sekitar Jalan Sultan Agung W. Halim. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.